Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudulkan Akuntansi Produk-Produk Jasa. Produk dan jasa bank syariah. Adapun himpunan yaitu prinsip wadiah, giro tabungan, prinsip mudharabahnya ada deposito tabungan, dan penyaluran itu ada prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Yang prinsip jual beli itu ada mudharabah, istisna, salam, dan ijarah. Yang prinsip bagi hasil itu ada mudharabah dan musyarakah. Dan selanjutnya ada jasa keuangan. Jasa keuangan itu terdiri dari wakalah, kafalah, hiwalah, ron, qard, syari, dan ijarah. Jasa bank syariah. Hiwalah. Hiwalah adalah alih utang piutang. Nah, memindahkan utang dari tanggungan orang yang beruntung menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang. Dalam perbankan syariah, fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Wakalah. Wakalah adalah perwakilan. Akad pemberi kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas pemberi kuasa. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu. Aplikasi dalam bank syariah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri. Kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Dalam hal kafalah, penjamin dapat menerima imbalan. Ada 3 macam kafalah, yaitu kafalah binafs, kafalah bin mal, kafalah mu'allaqah. Ron adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Dengan kata lain, ron adalah akad berupa penggadaian barang atau pihak dengan pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Tujuan akad ron adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Qard yaitu pinjaman. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan bersama. Dalam perbankan biasanya ada 4 hal. Yang pertama, pinjaman talangan haji. Yang kedua, pinjaman tunai dari produk kartu kredit di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Yang ketiga ada pinjaman kepada pengusaha kecil. Yang terakhir ada pinjaman kepada pengurus bank. Produk jasa lainnya, SARF. SARF adalah penambahan, penukaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Menurut istilah adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Ijarah. Ijarah sewa tempat simpanan. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewa kotak simpanan, jasa pelaksana, administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Adapun contoh jurnal transaksi jasa perbankan. Pada tanggal 1 Juli 2020, Bank Apati menerima permohonan seorang nasabah bernama Pak Budi untuk menyimpan barang berharga dan surat berharga miliknya. Untuk itu, Pak Budi menyerahkan setoran jaminan sebesar 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa dibayar muka sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan ke depan. Atas beban giro Pak Budi, masa sewa akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Berikut tabelnya. Pada tanggal 1 Juli 2020, kas
Kas masuk di debit 1.500.000. Giro Pak Budi masuk di debit sebesar 2.400.000. Setoran jaminan kunci Cafe Deposit Box masuk pada kredit 1.500.000. Pendapatan sewa Safe Deposit Box masuk pada kredit 2.400.000. Pada tanggal 31 Juli 2020, pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka. Nah, dia berada di debit 400 dan pendapatan sewa Safe Deposit Box masuk di kredit 400. Pada tanggal 30 bulan 8 2020, pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka masuk pada debit berjumlah 400 dan pendapatan sewa Safe Deposit Box masuk pada kredit 400. Pada tanggal 30 bulan 9 2020, pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka sebesar 400. Pendapatan sewa Safe Deposit Box masuk pada kredit berjumlah 400. Pada tanggal 31 bulan 10 2020, pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka masuk pada debit 400. Pendapatan sewa Safe Deposit Box masuk pada kredit 400. Pada tanggal 30 bulan 11 2020, pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka masuk pada debit sebesar 400. Pendapatan sewa Safe Deposit Box masuk pada kredit sebesar 400. Pada tanggal 31 bulan 12, pendapatan Safe Deposit Box diterima di muka masuk pada debit 400. Pendapatan sewa Safe Deposit Box masuk pada kredit 400. Setoran jaminan Safe Deposit Box masuk pada kredit berjumlah 1.500.000. Giro Pak Budi totalnya adalah 1.500.000. Jurnal yang dilakukan setiap akhir bulan 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, dan seterusnya sampai Desember, jurnal amortisasi terhadap pendapatan sewa Safe Deposit Box diterima di muka. Khusus pada tanggal 31 Desember 2020, di samping jurnal amortisasi juga menjurnal perlimpahan setoran jaminan yang telah jatuh tempo dengan mengkredit ke rekening giro Pak Budi. Bagaimana bila pada akhir periode sewa ternyata kunci yang dipegang Pak Budi hilang? Maka setoran jaminan tidak dikembalikan, namun menjadi hak bank sebagai pengganti kunci yang dihilang dengan mencatat jurnal transaksi sebagai berikut. Pada 31 Desember 2020, setoran jaminan Safe Deposit Box masuk pada sebesar 1.500.000. Inventaris kantor alat-alat tahan api sebesar 1.500.000. Terima kasih.